Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah ala habibi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dan para pemirsa televisi Nabawi maupun yang streaming di Majelis Rasulullah, alhamdulillah kita diingatkan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Bakir bin Yahya. Saya hanya menambahkan nanti saat kita kembali di rumah masing-masing, dengan bahasa kita minta kepada Allah. Dosa itu yang perlu kita mintakan kepada Allah ampunannya karena kita berdosa kepada Allah, dan itu Allah mengingatkan kita jangan putus asa. Allah berjanji akan menghapus semua dosa-dosa kita semuanya. Ini janjinya Allah. Jangan putus asa katanya Allah untuk minta janji ampunannya Allah. Yang paling kita takutkan adalah dosa sesama kita. Karena itu yang mengampuni Allah minta kepada masing-masing orang yang kita berdosa itu ampunannya. Karena itu di dalam kitab Dalailul Khairat, penyusun kitab Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuli, dia minta kepada Allah apabila ada dosa kita sesama kita, dosa kita sesama kita yang kita tidak tahu, yang sengaja ataupun tidak sengaja, kita minta kepada Allah supaya ditanggung oleh Allah, supaya ditanggung oleh Allah, supaya Allah membukakan pintu maafnya, supaya orang yang kita berdosa itu memaafkan kita. Karena ini nanti di hari pengadilan, ya, dosa sesama kita ini ditunda oleh Allah sampai nanti di hari mahsyar, baru kita satu sama lain akan berhadapan. Karena itu di sekarang ini kita minta kepada Allah. Nanti kita di rumah minta kepada Allah. Dosa kita sering mengomongkan orang lain, sering merasa namimah, hibah kepada orang lain. Jangan sampai nanti amalan kita dimakan oleh itu, dilumat oleh ucapan-ucapan kita, kebencian sesama kita. Kita minta kepada Allah supaya orang yang kita pernah bersalah sengaja ataupun tidak sengaja supaya diampuni oleh Allah, supaya dimaafkan oleh Allah. Juga orang tua kita, kalau ada dosa orang kita sesamanya selama hidupnya, kita minta kepada Allah supaya ditanggung oleh Allah, jangan dicatat sebagai dosa nantinya. Dan orang-orang yang orang tua kita pernah berdosa supaya diampuni orang itu. Ini caranya begitu. Kalau kita minta maaf kepada Allah terus menerus, Allah janji akan memaafkan. Sekarang ini, di dunia ini. Tapi nanti di alam akhirat kalau kita belum diampuni oleh Allah, itu adalah hukum keadilannya Allah. Itu menakutkan. Kita menanti syafaatnya Rasulullah. Kita menanti syafaatnya orang-orang yang diberikan hak untuk mengampuni, orang-orang solihin. Tetapi dosa sesama kita ini yang menakutkan. Karena itu kita minta kepada Allah yang sungguh-sungguh. Kalau ada dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, dosa karena kita iri, karena kita benci, karena kita dendam, karena kita mengomongkan orang lain keburukannya, kita buka di hadapan orang, itu dosa tidak diampuni oleh Allah kecuali orang itu mengampuni kita. Kalau kita sudah bisa minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya orang-orang itu diampuni oleh Allah. Dan kalau kita ada orang yang berdosa kepada kita, yang sengaja ataupun tidak sengaja,
di belakang kita, menjelekkan kita dan sebagainya. Kita minta kepada Allah supaya dia diampuni. Pada saat kita mengampuni mereka, kita akan diampuni oleh Allah. Ini nikmatnya jadi umatnya Nabi Muhammad. Pada saat kita meminta maaf sesama kita ini, menggembirakan Rasulullah. Senang Rasulullah SAW. Susah Nabi Muhammad kalau ada sesama umatnya berselisih. Walaupun di alam barzah, walaupun saat ini. Dan ini kita hidup di zaman fitnah sekarang ini. Kita berada di zaman fitnah. Setiap hari kita dengan fitnah, dengan handphone ini. Saling caci memaki, saling suudzon, saling menyangka kita yang terbaik. Hati-hati. Lebih baik kita minta maaf kepada Allah. Lebih baik setiap habis sholat kita doakan umatnya Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina. Allahumma afu ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan dicatat dosa-dosanya umatnya Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah. Itu dosa kita dihapus oleh Allah. Kita minta maaf kepada Allah belum tentu diterima. Tapi kalau kita mendoakan umatnya Nabi Muhammad, pasti diterima oleh Allah. Dan kita ini umatnya Nabi Muhammad. Celakanya seseorang itu kalau dosanya nggak diampuni oleh Allah. Celakanya seseorang kalau istighfarnya nggak diterima oleh Allah. Istighfar yang paling agung, yang paling baik itu adalah salawat kepada Rasulullah. Baca salawat kepada Rasulullah. Salawat yang ma'ruf, salawatnya Habib Saleh bin Muhsin yang diajari oleh Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biyad dunub, salatan taghfiru biyad dunub, salatan taghfiru biyad dunub, wa tuslihu biyal qulub, wa tantaniku biyal usub, wa talinu biyal su'ub, wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu akan melepaskan semua kotoran-kotoran yang ada dalam batin kita. Kotoran-kotoran itu akan mengikat kita, menyelimuti kita, sehingga hubungan kita dengan Allah itu terganggu. Ini salawat itu akan bisa berubah seperti itu. Alhamdulillah, kita mesti ngajak saudara-saudara kita hadir di majelis-majelis ilmu salawat semacam ini. Mulai sekarang aja orang-orang datang di majelis semacam ini. Tadi waktu kita berdiri, mungkin kita sebagian ada yang merasa, mungkin sebagian tidak tahu bahwa kita saat itu dipandang oleh Rasulullah. Kita dilihat oleh Nabi Muhammad. Rasulullah ini diberikan oleh Allah kebesaran, kemuliaan yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa membayangkan keagungan, kebesarannya dan keagungannya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita bayangkan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ini tidak bisa kita ukur. Rasulullah ini kalau lihat dari belakang dan depan sama. Pendengarannya juga sama. Hidup dan matinya sama. Mendengar orang yang mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi Muhammad. Dan orang jangan putus asa. Allah yang mengajari jangan pernah putus asa dari ampunannya Allah. Setiap saat kita minta kepada Allah. Doakan orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, istri-istri kita, suaminya yang punya, yang perempuan juga begitu, tetangganya, guru-guru kita dan umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tidak berdosa kepada Allah. Tidak mungkin seseorang tidak berdosa kepada Allah. Kita selalu punya prasangka-prasangka, tapi istighfar itu akan membersihkan itu. Sholawat akan membersihkan itu. Masing-masing yang tahu seberapa bersih batin kita ini. Taunya dari mana?
Jadi disampaikan, air mata ini akan keluar kalau kita merasakan cinta kepada Nabi Muhammad. Kapan ini air mata keluar? Karena cinta kepada Rasulullah. Dan satu butir air mata cinta kepada Nabi Muhammad ini bisa memadamkan api neraka. Jibril alaihissalam waktu percikan api neraka itu nanti tidak bisa dipadamkan kecuali air mata cinta. Cinta kepada siapa kita? Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti cinta kepada Rabbul Alamin. Tidak mungkin orang cinta Nabi Muhammad tidak menyintai Allah, tidak mungkin. Karena itu pintu gerbangnya cinta adalah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mulai sekarang para jamaah jangan lupa minta maaf kepada Allah akan dosa-dosa kita sesama kita ini. Lalu jangan lupa mendoakan orang tua kita. Kalau kita punya teman yang suka ngomongkan orang lain, jangan sampai teman kita itu habis amalannya, kita doakan. Mudah-mudahan yang kalau kita mendengar ada orang namimah, fitnah, menjelekkan orang lain, segera kita mintakan maaf kepada Allah. Habib Muhammad bin Abdullah itu yang mengarang kitab itu, dia sampai di rumahnya menangis karena dia terlambat memberi maaf orang. Seperti itu. Ada orang menyakiti dia, dia terlambat memberi maaf sampai di rumahnya baru ingat. Nangis dia. Ini cinta. Kenapa? Karena dia tahu bahayanya orang yang saling berdosa ini. Dia tahu betapa gembiranya Nabi Muhammad kalau kita menyenangkan itu, kalau kita memaafkan itu. Jadi mulai sekarang, ya, umatnya Nabi Muhammad ini seperti Rasulullah. Kita belajar seperti Nabi Muhammad. Orang yang paling banyak tersenyum, tidak pernah ada makhluk yang paling banyak tersenyum seperti Rasulullah. Kenapa? Karena dari situ ada kelembutan. Dari situ akan mudah memaafkan orang. Dan selalu menangis kepada Rabbul Alamin. Memikirkan umatnya, kita-kita ini semuanya. Nabi Muhammad tidak ingin satu pun umatnya masuk api neraka. Kita bantu Rasulullah dengan saling memaafkan. Mulai sekarang, baca sholawat dan minta dengan sholawat itu sebagaimana tadi diajarkan oleh Rasulullah kepada seorang walinya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan tahfiru biyad dunub. Sholawat yang menyebabkan Allah mengampuni kita. Sholatan tahfiru biyad dunub wa tuslihu biyal qulub, yang membersihkan hati batin kita semuanya itu. Itu sholawat. Wa tantaliku biyal usub wa talinu biyasub wa ala ali wa sahbi wa man ilai mansub. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana taqabbal niyatana taqabbal amalana. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatata daimah fid din wa dunya wal akhirah. بحق حبيبك محمد بأدم حبيبك محمد بكرامة حبيبك محمد بنور حبيبك محمد وبسر نور حبيبك محمد وبالاسمك الأعظم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.